Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050072 yang akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Judul Ibadah, Syariah, dan Muamalah dengan dosen pengampu Bapak Son Aji SAG MM. Ibadah adalah merupakan rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah semata, melainkan juga terhadap hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta antara manusia dengan alam. Ada dua pembagian ibadah dalam Islam, yaitu ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang berhubungan dengan penjalanan syariat Islam yang terkandung dalam rukun Islam. Contohnya, ibadah madu antara lain sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang dilaksanakan umat Islam dalam hubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya. Ibadah ghairu mahdhah dikenal dengan ibadah muamalah. Dari dua pembagian ibadah ini secara implit maupun eksplisit, ibadah tidak hanya merupakan rangkaian upacara dan gerakan semata. Lebih itu, di balik ibadah terdapat nilai-nilai luhur yang mengatur hubungan antara sesama. Nilai-nilai luhur ini biasanya dikenal sebagai etika atau akhlak. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai pijakan bagi umat Islam untuk dapat menjadikan kehidupan yang baik dan selalu bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Terkait manifestasi etika atau akhlak tersebut dalam Islam, keberadaannya perlu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun wujudnya yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang lain. Pembagian akhlak ini yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai luhur yang penting untuk dikembangkan bagi setiap muslim. Berangkat dari ilustrasi ini, jelas bahwa ibadah mempunyai nilai bagi yang menjalankannya. Selain nilai dari sebuah ibadah, keberadaannya juga mempunyai tujuan yang telah ditetapkan
Perintah ibadah ini terkandung dalam filosofi tujuan penciptaan manusia yang terkandung dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maksud ayat tersebut adalah Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Ayat tersebut dengan gamblang telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghidupkan manusia di dunia ini agar mengabdi atau beribadah kepadanya. Syariah merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Menurut para ahli, definisi syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Sedangkan menurut Muhammad Shultut, syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hambanya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia dan alam sekitar. Sumber-sumber syariah yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Al-Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang memuat segala ucapan, ketetapan maupun perbuatan Rasulullah SAW yang di dalamnya memuat aturan pelaksanaan tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ruang lingkup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah seperti toharo, yaitu bersuci. Tujuannya untuk membiasakan manusia untuk hidup bersih sehingga orang lain merasa nyaman di dekatnya. Sholat tujuannya untuk menanamkan kesadaran dalam diri manusia bahwa asal usulnya dari tanah dan pengulangan janji akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat tujuannya untuk membiasakan manusia untuk saling berbagi kepada sesama. Puasa
Puasa tujuannya untuk membiasakan manusia untuk jujur pada diri sendiri dan turut berempati terhadap penderitaan orang lain. Haji tujuannya mempersiapkan kepada setiap diri pribadi muslim untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merelakan segala harta benda, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Hubungan manusia dan manusia lainnya melalui muamalah seperti ikatan pertukaran barang dan jasa tujuannya agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara sportif. B. Ikatan pernikahan tujuannya untuk memelihara kelanggengan hidup manusia dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku. C. Ikatan pewarisan tujuannya untuk menjalin kebutuhan dasar anggota keluarga yang ditinggalkan melalui warisan yang ditinggalkan. D. Ikatan kemasyarakatan tujuannya agar terjadi pembagian peran dan fungsi sosial yang adil dan berdasarkan pada musyawarah. Muamalah adalah suatu kegiatan yang membina hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Hal ini yang terlihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan penolakan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Seperti yang sudah diketahui, hubungan baik antara manusia perlu dijaga agar tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis saat menjalin kehidupan sehari-hari. Dalam syariat Islam, hubungan antara manusia ini disebut sebagai muamalah atau dalam bahasa Arab memiliki arti saling berhubung. Pengertian muamalah istilah syariat Islam adalah kegiatan yang membina hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berhubungan, yang berarti hubungan antara seseorang dengan orang lain. Muamalah dibagi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Syirah. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan
tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirak juga bisa dimaknai dengan mencampur dua bagian menjadi satu sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rukun syiroh diantaranya barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak perilaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Jual beli dalam hukum Islam kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk memiliki selamanya beberapa syarat saat proses jual beli, diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual pembeli harus punya akal, dan lain-lain. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijrah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberian hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syariah yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Tujuan muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adanya hubungan ini berupa jalinan pergaulan saling menolong dalam instruksi dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk saling membantu dan baik, dan melarang untuk saling mendukung dalam kejahatan, kebatilan, dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap manusia disarankan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.